tiga sorotan yang berhubungan dengan minat-minat pada dewasa awal. Sorotan yang pertama yaitu proses perubahan minat. Sorotan yang kedua yaitu pola-pola perubahan minat. Dan sorotan yang ketiga yaitu ragam minat pada dewasa awal. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum mengenai bagaimana proses perubahan minat pada dewasa awal? Jika belum, yuk disimak penjelasannya yang akan dijabarkan oleh Amalia. Proses perubahan minat secara umum hampir terjadi di sepanjang garis kehidupan. Perubahan-perubahan dalam proses itu disebabkan oleh pola kehidupan, perubahan tugas dan tanggung jawab, dan perubahan status. Dimaksud oleh perubahan pola kehidupan itu yaitu pola kehidupan pada masa remaja dan pola kehidupan pada masa dewasa awal. Kedua pola kehidupan itu otomatis akan mengalami perbedaan. Kalau pola kehidupan pada remaja itu cenderung diwarnai oleh kegiatan atau pergaulan dalam kelompok itu. Karena mereka bergaul dalam kelompok itu, otomatis minat-minat mereka itu cenderung atau ditekankan pada kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti camping atau mereka nanjak gunung dan lain-lainnya itu, serta benda-benda yang dapat menunjang kegiatan mereka seperti motor atau mobil dan pakaian yang sesuai dengan selera kelompok mereka. Sedangkan pada masa dewasa awal, pola perubahannya itu dapat dilihat dari mereka lebih menekankan kepada keluarga. Minat mereka cenderung dalam keluarga, misalnya uang dan rumah. Dalam masa dewasa awal, seringkali terjadi perubahan dalam tugas dan tanggung jawab. Misalnya adanya perubahan tugas-tugas dalam keluarga seperti dalam menunjang ekonomi dan dalam membimbing anak. Dan kalau dalam menunjang ekonomi ini, orang dewasa awal itu menekankan kepada uang dan kesehatan fisik untuk memperoleh uang tersebut. Sedangkan dalam hal mendidik anak atau membimbing anak itu orang dewasa awal tuh cenderung berminat kepada agama secara kuat, dan hal tersebut itu yang mungkin pada masa remajanya itu sering terabaikan gitu. Dan disepakati oleh para ahli, dalam dasar perubahan status juga ditandai oleh beberapa perbedaan dari pola kehidupan dan perubahan tujuan dan tanggung jawab. Misalnya perbedaan orang yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Orang yang belum menikah, mereka cenderung berminat pada hal yang berbau-bau seperti fashion, seperti pakaian atau penampilan fisik mereka. Sedangkan orang yang sudah menikah, mereka cenderung berminat kepada hal-hal yang seperti rumah atau perabotan rumah tangga yang dapat menunjang kehidupan keluarganya. Demikian pula perubahan status dalam hal jabatan. Orang yang belum memiliki jabatan cenderung belum memiliki minat dalam hal kendaraan seperti mobil. Sedangkan orang yang sudah memiliki jabatan kemungkinan besar memiliki minat baru, yaitu mereka ingin memiliki mobil atau status jabatan yang lainnya gitu. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai pola-pola perubahan minat? Jika belum, yuk disimak penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Nujul. Pola perubahan minat. Pola perubahan minat itu ada 3. Yang pertama, terjadi pengurangan jumlah yang diminati oleh seseorang. Itu sejalan dengan pertambahan usia dan kurang perpindahan pada minat lain. Pada pola pertama ini dialami oleh semua orang tanpa bergantung pada lingkungan, budaya, ataupun sosial tertentu, dan tidak pula bergantung pada perbedaan jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang akan mengalami pengurangan terhadap jumlah apa yang akan diminatinya sejalan dengan usia yang semakin menua. Jadi pergantian tentang minat apa yang diutamakan dan sedikit timbulnya minat-minat baru. Pada pola kedua ini, terjadinya pergantian tentang minat apa yang diutamakan banyak bergantung pada perubahan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sedangkan timbulnya minat-minat baru sangat bergantung pada adanya perubahan lingkungan, adanya kesempatan untuk pemunculan minat itu, dan adanya motivasi yang kuat. Selanjutnya yaitu pola yang ketiga. Penyesuaian individu terhadap pergantian minat dan penguatan minat baru itu adalah bukan hal yang mudah. Ini dapat dipahami jika diingat bahwa pergantian dan penguatan minat itu sendiri merupakan paksaan dari kebudayaan dan lingkungan.
Apabila terjadi pergantian dan penguatan minat, seseorang yang menyesuaikan diri terhadapnya akan dapat dilakukan dengan baik jika disertai dengan penyesuaian diri terhadap perubahan pada hidup secara menyeluruh. Akhirnya, bagi perubahan minat-minat dalam 3 pola perubahan yang telah diuraikan sejauh ini, tidaklah seluruhnya terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan waktu-waktu tertentu dan secara berangsur-angsur, yaitu 20% terjadi pada umur 33 sampai 45 tahun dan 30% terjadi 45 sampai 55 tahun. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai ragam minat dewasa awal? Jika belum, yuk disimak penjelasannya yang akan dijabarkan oleh Mega. Ragam minat dewasa awal. 1. Minat terhadap penampakan atau penampilan fisik. Bagi orang dewasa, penampilan merupakan hal yang penting, maka dari itu banyak hal yang dipelajari oleh pria ataupun wanita untuk menunjang penampilan fisik mereka. Bagaimana cara diet, bagaimana cara makeup. Contohnya, aduh mukaku kok kusam ya, mana sebentar lagi masuk kuliah, belajar makeup aja deh biar mukaku terlihat lebih segar. Yang kedua, minat terhadap pakaian dan perhiasan. Orang masih dewasa sangat sadar bahwa keberhasilan dalam banyak hubungan sosial dan berbagai bidang kegiatan banyak dipengaruhi oleh penampilan pakaian dan perhiasan. Pilihan pakaian bagi masing-masing individu banyak berbeda yang tergantung pada keadaan fisik, status perkawinan, lingkungan kerja, lingkungan sosial, dan sebagainya. Contohnya, gaya pakaian seseorang di waktu belum ada status perkawinan itu bebas memilih gaya pakaian yang ia suka, tetapi setelah ada status perkawinan ia dituntut untuk selalu memakai pakaian yang formal. Ketiga, minat terhadap pemilikan benda-benda. Pada dewasa awal sangat sadar bahwa lingkungan sosial pada umumnya menilai tinggi status mereka yang memiliki barang-barang seperti rumah mewah dengan perabotannya yang luks, mobil, dan benda-benda berharga lainnya. Contohnya, pemilikan rumah dengan perlengkapan merupakan alat untuk rasa aman dalam masa tua. Tetapi bagi masa dewasa awal, lebih dari itu prestasi tinggi bagi pemiliknya di mata orang lain. Yang keempat, minat terhadap uang. Minat terhadap uang ini sangat bersangkutan dengan masa sekarang. Makhluknya, dengan uang ini yang dimiliki dapat memenuhi banyak kebutuhannya yang akan datang. Pada dewasa awal umumnya menghadapi persoalan dalam keuangan, lainnya dikarenakan kurang cermat mereka dalam menggunakan uang. Contohnya, seseorang selalu mentraktirkan teman-teman yang saat ia pergi ke kantin agar ia dianggap sebagai teman yang loyal. 5. Minat terhadap agama. Pada dewasa awal, keadaan minat terhadap agama boleh dikatakan kuat, walaupun tidak sekuat minat-minat yang telah dijelaskan tadi. Intensitas minat keagamaan di diri seorang individu biasanya berubah meningkat secara gradual sejalan dan meningkat usianya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat variasi dalam minat keagamaan menurut beberapa perbedaan, seperti perbedaan jenis kelamin, daerah, tempat tinggal, dan pola kepribadian. Contohnya, atas dasar daerah tempat tinggal, orang yang tinggal pedesaan dan pinggir kota memperlihatkan kecenderungan adanya minat besar terhadap agama serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dibandingkan orang dewasa yang tinggal perkotaan.